Coba kita ulang hubungi Kasat Lantas Polrestabes Bandung Kompol Bayu Catur, bagaimana terkait dengan penambahan rekayasa jalan yang akan dilakukan secara situasional. Ini dilakukan sebagai upaya mencegah kerumunan warga. Sudah terhubung kembali Kompol Bayu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, cukup jelas suara saya sekarang ya? Alhamdulillah. Oke. Kompol Bayu, bagaimana informasinya ada beberapa titik rekayasa jalan yang akan ditambah selama masa pandemi ini. Tapi sebelumnya mungkin boleh disampaikan dulu sejauh ini bagaimana nih laporan hari ke-7 ya PSBB, Kompol Bayu. Boleh disampaikan dulu. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh warga Kota Bandung yang sudah mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, karena kita pantau untuk di seputaran Kota Bandung sendiri beberapa pertokoan sudah tutup, kemudian juga beberapa kegiatan masyarakat juga sudah mulai berkurang, dan ini patut kita apresiasi. Yang keduanya, pada kesempatan ini juga kami perlu menginformasikan kepada seluruh masyarakat juga bahwa kendaraan-kendaraan yang masuk di pintu-pintu checkpoint wilayah Polrestabes Bandung, sebagaimana diketahui bahwa kita ada 4 checkpoint ring 3, kemudian 5 checkpoint ring 2, dan dari checkpoint yang ada perlu kami sampaikan bahwa fluktuatif kendaraan itu naik turun. Untuk hari pertama diberlakukan PSBB, kendaraan yang masuk Kota Bandung itu diperkirakan hampir 57.000 kendaraan untuk roda 2 dan 15.000 untuk roda 4. Dan untuk roda 6 angkutan umum itu sekitar 7.000-an. Kemudian di hari kedua meningkat menjadi 120.000 untuk roda 2, karena kita mungkin prediksi kami di hari-hari tersebut adalah waktunya menjelang bulan Ramadan, sehingga tradisi masyarakat tidak bisa terlepaskan. Kemudian di hari ketiga menurun kembali, bahkan penurunan cukup drastis sampai di angka untuk roda 2 itu sekitar 45.000-an. Jadi menurun sangat drastis sekali. Termasuk dengan roda 4-nya, hanya 8.000. Di hari keempatnya untuk jumlah kendaraan meningkat kembali walaupun tidak terlalu signifikan. Kemudian hari terakhir ini jumlah kendaraan cukup stabil di hari sebelumnya juga, dalam arti bahwa kegiatan masyarakat ini sudah mulai berkurang daripada sebelum pelaksanaan PSBB. Kemudian juga dari jumlah pelanggaran dari hari ke hari selama pelaksanaan PSBB juga ini naik turun. Kadang di angka 7.000, 6.000 di antara segitu untuk jumlah pelanggaran, dan itu didominasi dengan tidak menggunakan sarung tangan dan juga masih berboncengan. Karena perlu kita ketahui bahwa untuk di wilayah Kota Bandung, sebagaimana dengan peraturan wali kota yang ada, untuk kendaraan roda 2 itu dilarang berboncengan. Dan juga setiap orang yang berada di luar ini wajib menggunakan sarung tangan, sehingga kita dari Polrestabes mendatakan hal tersebut. Jadi masih didominasi oleh tidak menggunakan sarung tangan dan juga masih berboncengan. Sedangkan untuk penggunaan masker itu rata-rata sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan. Kemudian perlu diinformasikan juga kepada masyarakat terkait dengan larangan mudik yang disampaikan oleh pemerintah pusat, dan itu sudah ditindaklanjuti untuk di wilayah Polrestabes Bandung ini. Jadi di seluruh pintu checkpoint yang ada, kami akan kembalikan kendaraan-kendaraan dari luar Kota Bandung. Karena kembali lagi kami sampaikan bahwa penyebaran virus ini bisa berasal dari daerah-daerah epidemi. Jadi dari Jakarta ataupun dari daerah lain. Dan kita berharap bahwa di Kota Bandung ini tidak berkembang untuk penyebaran virus tersebut. Demikian, Mbak. Tapi kalau untuk sejauh ini hingga hari ini, apalagi setelah ditetapkannya larangan mudik, Pak Bayu, ada yang pernah dikembalikan lagi? Ada berapa yang tercatat mungkin? Cukup banyak?
selama ini kami mencatat, mungkin dengan hari ini, itu perkiraan di atas 250 kendaraan yang kami kembalikan. Oke. Kebanyakan dari baik itu angkutan umum seperti bis, travel, maupun kendaraan pribadi, itu sudah kami kembalikan kurang lebih hampir 250 kendaraan. Oke. Iya. Lumayan juga ya, masih banyak juga nih. Pak Bayu, bagaimana dengan rencana Pemkot juga nih yang akan menerapkan checkpoint nanti selama 24 jam? Pihak kepolisian siap atau bagaimana Pak ini untuk sejauh ini persiapannya Pak? Pada prinsipnya kami dari pihak kepolisian akan selalu siap melaksanakan tugas, karena bagaimanapun ini adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Selama kebijakan dari pemerintah kota, pemerintah pusat itu menerapkan penerapan di checkpoint 1x24 jam, pada prinsipnya kami akan siap melaksanakan tugas tersebut. Oke. Nah, untuk saat ini kembali lagi ke beberapa checkpoint yang berkaitan dengan penutupan atau rekayasa lalu lintas ya Pak Bayu. Sejauh ini ada berapa titik yang sudah diberlakukan? Apakah sifatnya situasional atau permanen selama pandemi ini Pak Bayu? Baik Mbak, sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa untuk di Kota Bandung sendiri itu aktivitas masyarakat itu sudah jauh berkurang, sangat berkurang sekali. Dan ini bisa kita lihat, bisa kita pantau dari beberapa titik yang kami lakukan penutupan. Dari ring 1 yang ada, mulai dari wilayah utara, Dago, Cikapayang, kemudian turun ke Diponegoro, Majapahit, kemudian turun lagi ke Merdeka Riau, Merdeka Aceh, sepanjang Jalan Merdeka sampai depan Polrestabes Bandung, masuk ke Lembong juga cukup menyepi walaupun tidak kita lakukan penutupan. Kemudian di Tamblong kami lakukan penutupan, sehingga yang dari Lembong itu akan terus masuk ke Sunda Veteran, termasuk yang dari arah Sumatera tidak bisa masuk ke Tamblong. Dia akan tekuk kiri masuk ke Sunda Veteran. Kemudian jalur Tamblong tadi sudah kami sampaikan, kami tutup juga. Kemudian Naripan kami tutup, termasuk Tamblong Asia Afrika. Itu kami tutup. Kemudian masuk lagi ke Braga Pendek dan Braga Panjang. Itu kami lakukan penutupan juga. Kemudian ke depan lagi ke wilayah Pasar Baru. Jadi pintu masuk dari arah stasiun yang mengarah ke Pasar Baru kami lakukan penutupan juga. Nah, ini semua kami lakukan karena kami menilai bahwa titik-titik ini adalah titik sentral pusat kegiatan masyarakat. Tidak hanya arus lalu lintasnya saja, tetapi kami melihat bahwa ini pusat kegiatannya adalah di trotoar-trotoar dan di jalanan. Jadi kalau untuk kendaraan masih berlalang tidak masalah, tapi kalau sudah banyak masyarakat yang berkumpul, ini menjadi perhatian dari kami, sehingga upaya ini kami lakukan semata-mata bahwa kita ingin menciptakan Kota Bandung yang siaga untuk COVID-19 ini. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk kepedulian kami bagaimana kita ingin warga masyarakat itu sadar bahwa Bandung itu harus menjadi pusat percontohan. Sebagaimana di awal pada saat kami melakukan buka tutup jalur ring 1, itu Bandung dijadikan percontohan bagaimana menciptakan kota yang tidak lagi seramai pada saat sebelum ada COVID ini. Tapi tidak begitu besar mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian. Oke. Ada rencana penambahan lagi Pak untuk titik rekayasa yang akan direkayasa, penambahan ruas? Untuk rencana penambahan, kemarin kami baru mendiskusikan bahwa untuk jalur-jalur dari wilayah selatan kami akan lakukan kembali buka tutup di wilayah Buah Batu. Jadi dari bypass Buah Batu itu rencana akan kami lakukan penutupan. Kemudian jalur dari Muhammad Toha, walaupun memang sebelumnya juga ada larangan masuk untuk ke arah Muhammad Toha dari arah selatan ke utara, dan
kita akan mencoba bahwa jalur tersebut akan kita lakukan penutupan sehingga masyarakat yang dari arah selatan ini bisa memilih jalur melalui Kiara Condong ataupun nanti lewat jalurnya terminal lebih panjang. Ini beberapa alternatif yang mungkin nanti akan kami lakukan, karena tindakannya kami lakukan, kami menilai bahwa aktivitas masyarakat di tengah kota sendiri ini sudah mulai berkurang. Tetapi kebanyakan kendaraan-kendaraan masuk itu adalah dari wilayah selatan ataupun dari wilayah barat dan timur. Sedangkan dari utara itu tidak terlalu banyak. Dan itu mengarahnya, kami akan melihat apakah arus lalu lintas ini mengarahnya lebih banyak ke pusat kota atau justru pusat kota hanya sebagai jalur perlintasan saja untuk masyarakat berlalu lintas dari satu titik ke titik lain. Misalnya dari timur masyarakat berencana berangkat ke barat ataupun dari selatan berangkatnya ke utara ataupun sebaliknya. Nah, ini akan kami lihat pergerakan arus lalu lintas itu sebetulnya ke arah mana, gitu Mbak. Jadi kami harus melakukan pengecekan sampai sejauh mana tempat-tempat kerja yang ada di Kota Bandung ini apakah mematuhi peraturan dari wali kota seperti larangan-larangan tempat-tempat yang harus ditutup ataupun justru masyarakat atau pemilik usaha justru melanggar aturan tersebut. Nah, ini akan kami lihat karena kami masih fokus di jalur, sedangkan nanti kami akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melihat kira-kira usaha-usaha apa lagi yang masih melanggar peraturan dari Bapak Wali Kota. Oke. Tapi belum bisa disebutkan ya kapan Pak Bayu akan mulai diberlakukan? Berdasarkan hasil rapat, mungkin kami akan memberlakukan besok. Kami akan melihat situasi besok seperti apa, baik itu arus lalu lintas ataupun nanti situasi dan kondisi di lapangan. Karena sekali lagi segala sesuatunya ini perlu kita lakukan pembahasan dan juga kita perlu melakukan evaluasi. Besok sebetulnya kami akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan PSBB selama ini, dan juga kami akan melakukan evaluasi juga terkait dengan operasi ketupat 2020 dengan sasaran utamanya adalah larangan mudik, baik itu yang akan berangkat ataupun yang masuk ke Kota Bandung. Oke.